Dari sebuah kampung yang cukup jauh dari pusat kota kabupaten, terdapat sebuah madrasah sederhana yang ternyata mampu mengantarkan puluhan siswa-siswinya untuk masuk pada perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Bahkan, menurut informasi yang kami terima, tahun 2021 ini, Madrasah Aliyah Sunan Prawoto menduduki peringkat pertama se-Provinsi Jawa Tengah sebagai madrasah aliyah swasta dengan jumlah siswa yang diterima di SBMPTN paling banyak. Tepatnya adalah Madrasah Aliyah Sunan Prawoto yang berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lokasi madrasah ini berjarak sekitar 45 km dari pusat kota Kabupaten Pati. Karena lokasinya di paling ujung, desa ini merupakan desa perbatasan antara Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Grobogan. Sebagaimana madrasah lain pada umumnya, madrasah ini juga mengajarkan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Selain belajar matematika, fisika, kimia, dan pelajaran umum lainnya, siswa-siswi di sini juga belajar mata pelajaran agama seperti fikih, Quran hadis, bahasa Arab, akidah akhlak. Bahkan, madrasah ini juga masih mempertahankan pelajaran kepesantrenan berupa kitab kuning yang salah satunya adalah Ta'limum Muta'alim. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari siswa-siswi madrasah ini, karena mayoritas siswa-siswinya berasal dari keluarga kurang mampu yang sebagian besar orang tuanya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi, semangat dan kerja keras mereka untuk mengejar mimpi dan cita-citanya sungguh luar biasa. Maka tidak heran jika setiap tahun banyak siswa-siswinya yang berhasil mendapatkan beasiswa dan diterima di perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Deretan kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan kampus-kampus yang lain telah berhasil ditaklukkan oleh siswa-siswi madrasah ini. Hebatnya lagi, pada tahun 2021 ini, lebih dari 60 siswa berhasil lolos dan diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Salah satunya adalah Nur Awalul Husna. Siswi yang berasal dari keluarga sederhana ini diterima di Institut Pertanian Bogor pada program studi proteksi tanaman dengan memegang kartu beasiswa KIP kuliah dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saya ini masih seperti mimpi. Saya dapat diterima di Institut Pertanian Bogor pada prodi proteksi tanaman di jalur SNMPTN merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Saya akan semaksimal mungkin berusaha di sana agar dapat berprestasi dan nanti akhirnya saya akan dapat membanggakan kedua orang tua saya
madrasah saya, serta kampung halaman saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sakit kambing, kuliah pun. IPP Bogor. Mungkin kuliah diperlancar, beasiswa diperlancar. Zuzut Fahria namanya. Ia juga merupakan salah satu siswa yang berhasil lulus SNMPTN tahun ini. Bahkan, ia diterima di kampus yang katanya selalu gemetar jika mendengarnya. Zuzut diterima di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, program studi pengelolaan hutan melalui jalur SNMPTN. Bagi Zuzut, ini adalah anugerah terindah yang pernah ia miliki. Zuzut yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara ini tak pernah bermimpi bisa kuliah di kampus sebesar UGM. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa diterima di UGM. Jujur pada waktu pemilihan jurusan SNMPTN, saya pasrah dengan wali kelas saya. Saya mau didaftarkan di jurusan apapun, di kampus manapun, asalkan peluang saya untuk diterima itu sangat tinggi. Dan ternyata pada saat pengumuman saya diberitahu kalau saya didaftarkan di UGM dan jurusan saya itu pengelolaan hutan, dan sangat senang sekaligus bersyukur sekali karena dapat diterima di salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Kebahagiaan selanjutnya adalah milik Tia Ambarsari. Siswi yang akrab disapa Tia ini berhasil diterima pada program studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Tia yang memang suka dengan pelajaran kimia ini bercita-cita menjadi seorang insinyur di bidang kimia. Saya juga gak menyangka bisa diterima di SNMPTN 2021 ini, karena akhir-akhir menjelang ketika itu saya sempat pesimis dengan kemampuan saya. Banyak sekali kendala belajar yang saya alami, karena kan selama pandemi COVID ini kegiatan belajar harus dilaksanakan secara online kan, dan untuk meningkatkan kemampuan saya pun juga harus belajar dengan internet gitu. Sementara itu di desa saya ini sinyalnya susah sekali, tidak bisa diajak kompromi. Kadang kalau saya daring atau lihat online gitu, saya harus keluar desa dulu atau pergi ke sawah dulu untuk mencari sinyal. Tapi alhamdulillahnya saya dapat pinjaman soal dari guru saya, sehingga saat saya tidak bisa mengakses internet, saya bisa menggunakan buku tersebut.
Siswi luar biasa selanjutnya adalah Fatimatur Rasyidah. Siswi yang akrab disapa Fatim ini diterima di Universitas Brawijaya Malang, program studi ilmu keperawatan. Meskipun Fatim gagal di pilihan pertama, akan tetapi Fatim tetap bersyukur dan senang bisa terus melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Karena orang tua Fatim tidak mampu membiayai kuliah jika harus dengan biaya sendiri. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa diterima di Prodi Keperawatan Universitas Brawijaya. Bagi saya, apapun jurusannya itu, saya sangat bersyukur bisa kuliah dengan jalur beasiswa. Saya berharap KIPK saya bisa lolos dan dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan beasiswa. Berbeda dengan Fatim, cita-citanya menjadi seorang guru matematika mungkin sebentar lagi akan diwujudkan oleh Muniatun Najizah. Ia berhasil diterima pada program studi impiannya, yaitu Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Siswi yang pemalu dan sederhana ini tak pernah meluangkan sedikit waktunya untuk bermain. Hari-harinya dimanfaatkan untuk terus belajar dan belajar demi mengejar cita-citanya. Alhamdulillah, suatu hal yang tidak pernah saya duga. Saya berpikir kata lolos hanyalah sebuah harapan, mengingat bagaimana kondisi keluarga saya, bagaimana kondisi perekonomian keluarga saya. Pendapatan kedua orang tua saya yang dibilang tidak menentu tiap harinya, membuat saya ketika berangkat sekolah jarang mendapatkan uang saku, dan juga terlambat membayar biaya uang bulanan sekolah. Namun, terlepas dari hal itu semua, dengan penuh keyakinan, usaha, dan doa, segalanya menjadi nyata dalam hidup saya. Melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan dengan jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang adalah hadiah terindah bagi saya. Menjadi seorang anak yatim dan hidup dalam kesederhanaan adalah takdir yang harus dijalani oleh Ahmad Mardianto. Tapi Mardianto yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaumnya sendiri yang harus merubahnya. Berbekal keinginan yang kuat untuk merubah nasib serta ingin membahagiakan ibunya, Mardianto harus berjuang dan bekerja keras untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah, Mardianto berhasil diterima di Universitas Brawijaya Malang pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan memegang kartu beasiswa KIP kuliah. Bagi orang seperti saya yang latar belakang keluarga dengan kondisi seperti ini, dapat menyelesaikan pendidikan SLTA saja saya sangat bersyukur. Apalagi saya ini diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya di jenjang yang lebih tinggi. Tentu rasa syukur saya sangat berlipat-lipat. Dan semoga
Hasil verifikasi KIP kuliah saya dapat berjalan dengan lancar dan saya dinyatakan layak oleh Universitas Brawijaya, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Karena tanpa beasiswa tersebut, kemungkinan kecil keluarga saya dapat membiayai kuliah saya. Jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi mungkin, karena bukan mimpimu yang terlalu tinggi, melainkan kemauanmu untuk mengejarnya yang terlalu rendah. Itulah salah satu motivasi hidup dari siswi sederhana yang lahir bulan November ini. Ya, namanya adalah Nur Rohmah, yang berkat kerja keras dan ketekunannya, akhirnya ia berhasil lolos SBMPTN di Universitas Brawijaya Malang pada program studi kebidanan. Bagi Rohmah, kekurangan yang ia miliki justru menjadi motivasi tersendiri agar tidak kalah bersaing dengan mereka yang memiliki banyak kelebihan. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah, di tengah-tengah perekonomian keluarga saya yang sederhana. Mendapat kata selamat ketika membuka pengumuman SBMPTN membuat semangat saya menjadi lebih tinggi lagi untuk mewujudkan cita-cita saya yang dulunya hanya ditertawakan oleh orang lain. Saya berharap KIP saya lolos dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Karena siapapun bisa menjadi apapun. You become what you believe. Siswa selanjutnya yang berhasil tahun ini adalah Eliza Rohman Nurul Mufidah. Siswa yang sebenarnya bercita-cita menjadi seorang perawat ini tetap bersyukur dan bahagia, meskipun ia tidak diterima di jurusan yang diimpikannya. Eliza yang rajin puasa Senin Kamis dan terbiasa sholat tahajud ini diterima pada program studi pendidikan biologi Universitas Tidar Magelang melalui jalur SBMPTN dengan memegang kartu beasiswa KIP kuliah. Bagi Eliza, asalkan masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi mendapatkan beasiswa adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Bagi saya, kuliah adalah hal yang sangat penting. Namun saya sadar bahwa bapak saya yang hanya berprofesi sebagai buruh tani dan ibu saya yang hanya seorang ibu rumah tangga, serta saya masih mempunyai seorang adik yang perlu sekolah, adalah hal yang berat untuk mencapai tahap kuliah. Namun atas dukungan orang tua, dukungan Bapak Ibu Guru MA Sunan Prawoto, dan hanya berbekal dengan belajar mandiri, mengikuti tryout yang disediakan madrasah, mengikuti berbagai macam tryout yang ada di internet maupun sosial media. Dan yang paling utama adalah kekuatan doa. Alhamdulillah, saya lolos jalur SBMPTN dan diterima di Universitas Tidar Magelang pada jurusan Pendidikan Biologi sebagai peserta pemegang KIP kuliah. Semoga verifikasi KIP kuliah saya berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Anak pasangan Bapak Kiai Sunhadi dan Ibu Siti Paulin ini tidak kalah hebat dengan teman-temannya. Ia adalah
yang tahun ini berhasil diterima di Universitas Negeri Surabaya pada program studi Sistem Informasi. Sofa yang hampir setiap hari menyempatkan waktunya untuk sholat berjamaah di musola ini tak sedikit pun mengendorkan semangatnya untuk berjuang dan belajar keras agar bisa lolos SBMPTN. Bagi Sofa, sekolah di Madrasah Aliyah Sunan Prawoto adalah pilihan yang tepat karena ia banyak menemukan teman yang memiliki semangat sama seperti dirinya. Saya kira saya berada di madrasah yang tepat. Madrasah ini memang luar biasa. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan ini semua. Kami harus berjuang mati-matian dari kelas 10 untuk mendapatkan ini. Bahkan setiap hari 1.000-2.000 harus kami tabung untuk pembiayaan fotokopi soal, terawat SBMPTN dan lain-lain. Dan tabungan kami juga kami gunakan untuk mengikuti ujian UTBK SBMPTN 2021. Dan alhamdulillah atas kerja keras itu saya Ahmad Hoyrul Sofa diterima di Universitas Negeri Surabaya jurusan Sistem Informasi. Kami berhasil menemui salah satu guru yang berada di balik kesuksesan mereka. Beliau adalah Bapak Khalid Rosyadi. Guru yang mengampu mata pelajaran matematika ini juga mendapatkan tugas sebagai wali kelas, serta mengemban amanah untuk mengawal, membimbing, mendampingi, serta mengarahkan siswa-siswi jurusan IPA dalam persiapan masuk di perguruan tinggi negeri. Bukan begitu Mbak, saya kira keberhasilan tahun ini adalah milik semua pihak dan memang terlebih itu terletak pada semangat anak-anak yang luar biasa. Mereka termotivasi dengan kakak kelasnya yang sudah terlebih dahulu diterima di perguruan tinggi sehingga mereka sangat semangat sekali meskipun rata-rata mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lebih dari itu juga saya kira doa dan support dari orang tua mereka itu yang luar biasa. Bisa saja tangisan orang tua mereka setiap malam, setiap sholat tahajud itu mungkin yang mempermudah langkah mereka untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Kami di sini, Bapak Ibu guru, hanya menjalankan apa yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu mendidik anak-anak, mendampingi, serta terus mensupport dan memotivasi mereka agar meskipun kita berada di kampung, dari sekolah madrasah, tentunya tidak kalah bersaing dengan mereka-mereka yang bukan dari madrasah atau mungkin dari madrasah yang berada di kota atau yang dekat dengan fasilitas-fasilitas belajar lainnya. Keberhasilan ini sebenarnya menurut saya tidak diraih secara tiba-tiba, ini melalui sebuah proses yang sangat panjang sekali. 2013 itu adalah lulusan anak IPA yang pertama, angkatan pertama itu lulus tahun 2013. Kebetulan saya sendiri wali kelasnya, ada jumlahnya 25 siswa waktu itu. Kita masih berkutat dengan ujian nasional. Target kita memang lulus 100% ujian nasional, hanya itu tidak lebih. Sambil kita mencoba untuk terus berjuang masuk ke perguruan tinggi. Dan alhamdulillah itu semua anugerah dari Allah. Di 2013 itu anak-anak IPA angkatan pertama itu ada yang masuk di UGM, ada yang di Undip, ada yang di Brawijaya. Dan satu lagi yang membanggakan kami, salah satu siswa itu di 2013 ada yang mendapatkan beasiswa di pendidikan dokter dari Kementerian Agama. Waktu itu beasiswa namanya PBSB, jadi gratis 100% dan mendapatkan living cost. Itu anak yatim kebetulan sampai sekarang mungkin sudah lulus ya, sudah menjadi dokter. Dan terus itu berjalan sampai tahun-tahun berikutnya, semangat itu semakin membara baik di Bapak Ibu guru maupun di anak-anaknya, sehingga
banyak pihak luar yang tahu bahwa di sini punya banyak potensi anak-anaknya, meskipun kondisinya seperti ini. Ada support dari yang terhormat Bapak Franky Welirang dari PT Indofood, itu luar biasa memberikan support kepada kami. Kemudian juga ada dari Bank BCA, ini yang membantu membangun gedung ini adalah Bank BCA, karena BCA juga peduli ternyata dengan kondisi anak-anak di sini. Saya kira banyak sekali pihak, Mbak, ya, yang akhirnya melihat semangat dan kerja keras anak-anak itu, banyak yang bersimpati. Kita selalu tekankan kepada anak-anak bahwa untuk meraih sesuatu itu memang tidak mudah, harus butuh perjuangan, harus butuh pengorbanan. Yang paling penting kita terus tunjukkan bahwa yang harus berjuang itu tidak hanya mereka, kami juga ikut berjuang. Bapak Ibu guru di sini juga kami ikut berjuang. Jadi kami sama-sama berjuang untuk mereka agar mereka tetap semangat. Saya masih ingat waktu pernah kita ujian di Unsud Purwokerto, waktu itu masih ada beasiswa bidik misi di jalur mandiri, anak-anak yang tidak diterima di SBM. Saya datang ke sana, ada 7 siswa kalau tidak salah. Itu ada 3 perempuan dan 4 perempuan dan 3 laki-laki waktu itu. Saya antarkan sendiri, saya nyuper sendiri sampai sana. Itu yang perempuan saya nginepkan di kosnya kakak kelasnya. Tapi yang laki-laki karena kita memang keterbatasan biaya, saya ajak tidur di pom bensin waktu itu. Meskipun pada sekitar jam 12 saya tidak tega karena banyak nyamuknya dan dingin, anak-anak besoknya ujian. Maka saya ajak keluar kota cari penginapan yang harganya murah. Saya masih ingat saya ke arah Batu Raden yang 50.000 itu kita untuk tidur Waktu ujian UTBK di Solo di UNS ya, itu kita juga dengan yang laki-laki. Saya ajak tidur di masjid di Nurul Huda, masjid yang UNS itu. Kita tidur di sana, kita izin sama pengurus, kita tidur di masjid. Saya juga tidur bersama mereka, saya mendampingi mereka karena memang saya mau menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru juga ikut berjuang. Tidak hanya mereka. Mereka tidak berjuang sendirian. Ada kami, Bapak Ibu guru, ada orang tua mereka di rumah yang selalu mendoakan. Jadi itu yang kami lakukan di sini. Jadi memang banyak sekali yang harus kita korbankan, yang harus kita perjuangkan memang untuk meraih mimpi. Terkait dengan pembiayaan, karena memang di sini adalah mayoritas itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, menurut saya kurang mampu ya. Karena faktanya banyak sekali setiap bulan itu orang tua wali murid yang belum bisa membayarkan uang bulanan. Biasanya ada yang bayarnya setelah panen. Bahkan kalau panennya gagal itu bisa nunggu sampai 1 tahun itu bisa bayar. Itu juga sebagai kendala bagi kami, bagaimana kami, karena apapun itu harus butuh biaya. Kalau di taklim dan muta'alim itu kan ada zakain, wahirsin, wastibarin, wabulukotin. Mencari ilmu harus butuh biaya. Mia 3 ini kalau saya hitung kurang lebih itu mungkin kalau tryout itu dari kelas 10 kalau 30 kali itu lebih. Nah, bisa tryout mandiri yang dilaksanakan oleh madrasah, soalnya mungkin kita persiapkan sendiri, bisa dari buku, bisa dari sumber yang lain, atau bahkan kita guru-guru buat soal sendiri. Kadang kita juga anak-anak kita minta untuk tryout secara nasional, karena metode penilaian SBM itu kan modelnya IRT yang memang harus pesertanya banyak. Jadi untuk mengukur kemampuan mereka. Nah, jadi kita ikutkan tryout secara nasional yang jumlah pesertanya lebih banyak. Bisa di internet misalkan atau di lembaga bimbingan yang lain kan gitu. Anak-anak itu sudah pasrah, artinya memang kita sudah bangun bahwa mereka itu kalau mau kuliah perguruan tinggi atau jurusan apapun itu sudah tidak menjadi hal yang penting. Karena mayoritas di sini adalah mengejar beasiswa, maka kuliah di PTN manapun, jurusan apapun, it's okay, tidak masalah. Bagi mereka yang penting kuliah. Jadi apapun jurusannya, apapun perguruan tingginya tidak penting. Memang mereka harus kita upayakan untuk mengejar mimpinya, misalkan mau kuliah di perguruan tinggi yang besar ya harus dikejar. Tapi kalau memang itu mampunya di situ ya mau gimana lagi. Kemudian selain usaha lahir, kita juga tekankan ada usaha batin di sini. Selain belajar keras dan lain sebagainya, kita ingatkan jangan sampai lupa sholatnya. Kemudian
kemudian kalau malam suruh tahajud. Bahkan di kelas ini itu ada kegiatan khatmil Quran, itu seminggu sekali khatam. Jadi setiap hari Sabtu itu dibagi pembagian juznya lewat grup WA, dibaca di rumah, satu anak satu juz. Kemudian malam Jumat itu ada salah satu siswa yang menghatamkan. Sekali kita kumpul waktu itu sebelum pandemi itu, waktu khataman kita kumpul, kita khatamkan. Sampai hari ini mungkin 100 kali lebih khataman itu untuk kelas ini. Terkait dengan ucapan terima kasih atas keberhasilan ini, banyak pihak ini yang membantu ya proses ini. Mungkin yang pertama kali terima kasih ini saya sampaikan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang masih terus mempertahankan program beasiswa Bidik Misi, atau sekarang namanya KIPP ini. Karena dengan adanya program ini banyak sekali siswa-siswi kami yang terbantu. Kalau saya hitung mungkin 200-an lebih sampai hari ini alumni Madrasah Aliyah Sunan Prawuta ini yang sudah mendapatkan beasiswa Bidik Misi dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih sudah mempertahankan program ini. Tidak lupa juga Kementerian Agama Republik Indonesia karena dulu telah memberikan beasiswa BPSD kepada siswa-siswi kami, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati. Tidak lupa juga terima kasih kepada LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, ini juga mensupport kami. Berikutnya ada kemarin ada yang dapat beasiswa kebetulan dari beasiswa Yakat AC Bridging Scholarship melalui Pak Dr. Andri Nafcaniago. Terima kasih karena sudah peduli membantu ke anak-anak kami yang memang dari kurang mampu. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Mustolehin Majid, meskipun beliau di Jakarta, orang asli sini, tapi beliau masih peduli dengan madrasah ini dan selalu memberikan informasi jika memang ada siswa-siswi yang memang bisa dibantu. Juga Universitas Pertamina, karena beberapa siswa kami juga mendapatkan beasiswa penuh di Universitas Pertamina Jakarta. Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, juga sering mensupport kami di sini agar anak-anak kami ini tetap terus bersemangat. Tidak lupa kepada Ibu Ahya Sofa atau Bu Eva dari GO Kudus yang selama ini juga peduli dengan siswa-siswi kami, ya, banyak membantu untuk GO Kudus ini. Karena melihat kondisinya madrasah seperti ini terenyuh katanya, dan kalau ada TA pasti kita dikasih tahu dan kita dikasih paling tidak ada kelonggaran biaya lah khusus untuk anak-anak kami itu. Mbak Eva dari GO Kudus, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Guru juga luar biasa semangatnya dalam mencerdaskan anak-anak ini, dan tidak ketinggalan adalah para wali murid. Wali murid itu juga sangat mendukung mereka, support terhadap mereka agar mereka bisa meraih mimpinya. Karena banyak sekali wali murid yang di sini itu yang SD saja tidak lulus. Makanya begitu anaknya punya keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi dengan beasiswa, mereka mensupport, memotivasi dengan caranya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak lupa terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Prawuta dan sekitarnya yang selama ini juga ikut mensupport madrasah ini. Tidak terkecuali para alumni dimanapun mereka berada, saya terus mendukung dan mendoakan agar madrasah ini ke depan menjadi lebih baik. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran penting seorang kepala madrasah. Beliau adalah Bapak Haji Agus Salim, SAG MPD. Beliau menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang peduli untuk membantu madrasah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pimpinan madrasah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Khalid Rosadi selaku wali kelas 12 MIA 3 atas dedikasinya di dalam membimbing anak didiknya dengan ikhlas, sehingga pada tahun 2021 ini dari jumlah 38 peserta didik kelas 12 MIA 3 alhamdulillah bisa diterima di PTN, baik jalur SNPTN maupun SBMPTN.
Terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Franciscus Woliran dari PT Indofood Sukses Makmur, Ibu Inge Setiawati dari Bank BCA yang selalu membimbing kami dan mensupport kami dalam membangun pendidikan Madrasah Aliyah Sunan Prawoto. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Eva dari GKU Kudus yang telah meluangkan waktu membantu dalam kegiatan tryout dan sebagainya. Saya sampaikan selamat khususnya kepada anak-anak 12 NIA 3 dan umumnya kepada seluruh peserta didik MA Sunan Prawoto, baik dari jurusan IPA maupun IPS yang telah diterima di PTN maupun di PTAI. Dan yang terakhir, dari lubuk hati yang paling dalam, kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru MA Sunan Prawoto yang telah mendidik dan membimbing anak didiknya penuh dengan kasih sayang dan cinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.